Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat kajian hadis Arba'in Nawawi yang pada kesempatan kali ini insyaallah sampai hadis yang kelima. Salam dan salawat semoga senantiasa terahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan diri risalah Islam pada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita bersama-sama mengkaji hadis yang kelima, yang ini ya hadis yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Hadis yang kelima ini halaman 35. Halaman 35. Ini sudah ketemu ya hadis halaman 35. Saya bacakan dari judul kemudian matan hadisnya. Al-haditsul khamisu al-bid'atu wal amalul mardudu. Ini hadis yang kelima, ini bertemakan tentang bid'ah dan amal-amal yang mardud, yang tertolak. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Di sini disebutkan an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, ini disebutkan di dalam hadis dari ummil mu'minin an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di situ ada catatan kaki tentang biografi singkat dari Sayyidah Aisyah. Di sini menarik ya, terkait dengan Sayyidah Aisyah. Yang pertama di situ disebutkan ummil mukminin. Jadi Sayyidah Aisyah termasuk min ummahatil mukminin. Nah, di bawah di nomor 1 situ, jadi Sayyidah Aisyah, siapa namanya lengkap dari Sayyidah Aisyah di situ? Aisyatu bintu Abi Bakrin at-Taimiyatul Qurasyiyyatu tuwfiyat sanata samania wa khamsina hijriyah. Bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar dari kabilah Taimiyah, termasuk kabilah Quraisy, dan beliau wafat pada tahun ke-58 Hijriah. Kemudian salisu zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihda ummahatil mu'minin. Bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah istri ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah satu dari ummahatul mu'minin.
wallati lam yatazawwaj imra'atan bikran ghairaha, di mana Rasulullah SAW ya tidak pernah menikahi perempuan perawan selain Sayyidah Aisyah. Ya, semua ummahatul mukminin disebutkan adalah janda kecuali Sayyidah Aisyah. Wa qad tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati Badrin fi Syawal sanata 2 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah perang Badar di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Kalau Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Ini kan bulan Safar sekarang. Kalau Sayyidah Khadijah, Rasulullah menikahinya di bulan Safar. Sayyidah Aisyah di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Wa kanat min bainin nisa'il lawati kharajna yauma Uhudin li siqayatil jurha. Sayyidah Aisyah termasuk ya, dari sekian para nisa atau perempuan yang keluar pada perang Uhud. Ya, di situ Rasulullah tidak hanya dalam pasukan semuanya laki-laki, tapi membawa perempuan yang tugasnya ya merawat atau juga membantu para mujahidin. Yang pada perang Uhud ini untuk kemudian memberikan minum para pasukan yang terluka di siqayatil jurha. Kemudian di antara ujian ya Sayyidah Aisyah utuhimat radhiyallahu anha fi haditsatil ifki fabarrahal wahyu bi ayatin qur'aniyatin nazalat fi dzalika min suratin nur. Sayyidah Aisyah termasuk ya di sini yang dituduh ya dalam peristiwa haditsatul ifki, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung ya membersihkan ya tuduhan tersebut di ayat Qur'aniyah yang ini turun di surat Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Nah. Kemudian wa qad kana limulazamatiha radhiyallahu anha lin nabi sallallahu alaihi wasallam dauruha fi naqlil katsir min ahkamid dinil islami wal ahaditsin nabawiyah. Dan Sayyidah Aisyah karena bersama Rasulullah mulazamah bersama Rasulullah SAW ini punya peranan, dauruha itu peranan yang sangat urgen penting dalam ya, dalam menfatwakan hukum-hukum ya di agama, dalam agama Islam ini, bahkan hadis-hadis nabawi ya, hadis-hadis nabawi. Hatta qala al-hakimu fil mustadrak inna ruba ahkami syariati nukilat anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ini kitab hadis yang sebenarnya hadis yang sahih ya dalam Bukhari dan Muslim, tetapi tidak diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuma syaratnya sama dengan Sahih Bukhari Muslim itu. Imam Hakim kemudian menulis buku kitab Al-Mustadrak sini. Ya, apa-apa yang belum dituliskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi syaratnya sama ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu namanya kitab Al-Mustadrak punya Imam Hakim. Beliau mengatakan inna ruba ahkami syariatin nukilat anis sayyidati Aisyah. Ini seperempat hukum ya. Seperempat hukum dalam syariat, dalam agama Islam ini, itu seperempat hukum keluarga. Nah, ini semuanya ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Faqad qala Abu Musa al-Asy'ari ma ashkala alaina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu fasa'alna Aisyata illa wajadna 'indaha minhu ilman. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu mengatakan ya, ma ashkala alaina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apapun permasalahan ya yang tidak bisa dijelaskan dalam hadis
Rasulullah SAW, hadis apapun dan kita tanyakan kepada Sayyidah Aisyah, maka situ kita dapatkan jawabannya. Wajadna indaha minhu ilman. Nah, ini yang bagaimana kemudian ada salah seorang ulama ya menyebutkan tentang kemuliaan dan keagungan ya perempuan di dalam Islam, sampai ya sekelas sahabat itu ya berguru dan menanyakan kepada Sayyidah. Wa kanat minal fasahati wal balaghati ma ja'ala al-Ahnaf bin Qais yaqulu sami'tu khutbah Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wal khulafa'i halumma jarran ila yaumi hadza fama sami'tul kalama min fami makhluqin afkhamu wala ahsana minhu min fi Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidah Aisyah termasuk perempuan yang di sini punya kefasihan dan balaghah yang tinggi, sehingga Ahnaf bin Qais, salah satu balaghah, memuji dan sampai mengatakan, saya mendengar khutbahnya Abu Bakar Siddiq, khutbahnya Umar bin Khattab, khutbahnya Utsman bin Affan, khutbahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahkan al-khulafa halumma jaron, para khalifah halumma jaron setelahnya, ila yaumi hadza, sampai dengan sekarang ya hari ini. Fama sami'tul kalama min fami makhluqin, dan saya tidak mendengar dari lisan makhluk, dari mulut makhluk, afkhama wala ahsana minhu min fi Aisyah radhiyallahu anha, perkataan yang bobotnya ya, dalam, berat, afkhama, dan lebih baik dari lisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini subhanallah. Nah, ini diantara biografi singkat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nah, di mana Islam kemudian memberikan kemuliaan ya di sini kepada perempuan, bahkan beliau menjadi rujukan atau referensi, bahkan nanti di dalam hadis termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini dari kalangan ibu-ibu atau perempuan. Nah, ini kemudian kita kembali ke matan hadis ya, sanad hadis. Di sini an ummil mukminin, termasuk ummahatul mukminin. Nah, ini menariknya Ummi Abdillah gitu. Jadi Sayyidah Aisyah ini tidak punya anak, tapi kok dikunyahkan dengan Ummi Abdillah itu. Kenapa gitu? Ya, ini biasanya ibu-ibu sensitif termasuk masalah anak. Tapi kita meladeni dari Sayyidah Aisyah itu yang ya tahan banting ya. Walaupun tidak diberikan keturunan ya, tapi beliau dari sisi perjuangan kontribusi dalam Islam banyak berikan solusi jawaban dalam hadis. Nah, ini ceritanya Ummi Abdillah ini. Nah, itu Abdullah ini Abdullah bin Zubair, anaknya Asma bintu Abu Bakar. Jadi saudara Aisyah, Asma bintu Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari muhajirin yang pertama lahir setelah hijrah di kota Madinah. Itu sangat senang. Dari kaum muhajirin yang Asma binti Abu Bakar. Kebiasaan di Arab itu biasa kunyah. Kunyah ini sebuah penghargaan, kemuliaan gitu. Nah, jadi kalau di sini mungkin tersemangat, gak tahu siapa anaknya, nanti istrinya Ummu siapa gitu dinamakan. Itu kepada putra atau anaknya atau anak pertamanya. Di sini ada riwayat itu Sayyidah Aisyah minta kepada Rasulullah, para sawahibi, sahabat-sahabatnya yang perempuan itu semua punya kunyah gitu. Kalau bisa saya dikasih kunyah juga gitu, karena ini tradisi atau kebiasaan kemuliaan di dalam silsilah Arab itu.
Maka ketika lahir Abdullah bin Zubair dan Asma binti Abu Bakar membawakan kepada Rasulullah SAW dan kemudian mendoakan, termasuk beliau dari air liurnya itu memberikan kepada Abdullah bin Zubair untuk keberkahan, dan yang masuk ya pertama kali ke dalam ke lambung atau ke perutnya Abdullah bin Zubair adalah air liur Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah berikan kunyah anti Ummi Abdillah ya. Nah, ini makanya kemudian dikenal Ummi Abdillah ini. Nah, ini sekaligus sebagai tasyrif atau kemuliaan kepada Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi ini sejarah atau kenapa kemudian dikunyah Ummi Abdillah padahal Sayyidah Aisyah tidak memiliki putra atau keturunan gitu. Nah, ini adalah kunyah yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah gitu. Nah, ini. Jadi ini kenapa disebut juga Ummi Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini biografi singkat, makanya ini sangat penting dalam hadis ini kita banyak kemudian di antara hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ahdatsa, yang membuat hal-hal perkara baru dalam agama kami, amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak ada landasan syar'i sana, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim yang biasa kita kenal dengan istilah muttafaqun alaih atau rawahu syaikhani. Nah, kemudian di riwayat Muslim, wa fi riwayati li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Di riwayat Muslim sendiri ada redaksinya, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada alaihi amruna, tidak ada landasan syar'inya, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik, pertama di sini dari buku ini dibahas ma'anil kalimat. Makna kalimat, kata-kata kalimat ini bukan itu maksudnya di sini kata-kata yang ada dalam hadis ini. Ma'anil kalimat. Man ahdatsa ay ibtada'a wa ikhtara'a syai'an lahu laisa lahu aslun, yaitu yang membuat hal-hal yang baru yang tidak ada landasan syar'inya. Fi amrina, yaitu dinina atau syariatina, yaitu di agama kami atau di syariat kami. Ma laysa minhu ma zada anhu aw mimma yunafihi wa yunaqiduhu. Ya, itu yang ada tambahan atau yang menafikan atau yang yunaqiduhu, melawannya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan rincinya. Fahuwa raddun ay mardudun ala sahibihi wa alaihi itsmuhu. Ya, maka itu tertolak ya, pada yang melakukannya, wa alaihi itsmuhu, dan ada dosa baginya, dia mendapatkan dosa. Nah, kemudian selanjutnya ini dijelaskan komentar dari para ulama, min aqwalil ulama, terkait dengan hadis kelima dari Sayyidah Aisyah, min aqwalil ulama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-ibadati minal ghusli wal wudu'i was shaumi was salati idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini dalil bahwa ibadat dari sejak thaharah minal ghusli, makanya ada dhammah di situ disebutkan karena ya bahasa Arab ini harokat berbeda itu kemudian jauh bisa berbeda artinya.
Kenapa ghusli? Ada ghusl. Ya. Kalau di fikih ghusli yaumil jum'ah ada ghusl. Ghuslun itu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ya. Ghusl itu bahwa kita membasuh atau wajah dan air, atau kalau kita mau membersihkan piring yaitu ada air, kemudian ada barangnya, ada yang dibersihkan. Tapi kalau ghusl ini sesuatu yang maknawi, jadi itu mandi seperti ghusl yaumil jum'ah, itu mandi hari Jumat. Tidak mungkin kita membersihkan hari Jumat gitu. Ini sesuatu yang maknawi, makanya disebut membedakan ghusl dengan ghuslun. Kalau ghuslun itu yang ada bentuknya, kemudian air, kemudian kita bersihkan, baik itu wajah, bersihkan piring dan seterusnya, itu ghuslun ya. Tapi kalau ghuslun itu yang sesuatu yang maknawi. Dari minal ghusli ya, biasanya ghusli ini dipakai untuk yang toharoh dari jinabah, dari junub, wal wudu, ya, kemudian wudu. Kemudian jadi Imam Nawawi menyebutkan dari toharoh gitu, karena toharoh ini penting ya. Rasulullah suatu ketika lewat di kuburan, marra bi qabrain yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasul lewat di dua kuburan dan duanya diazab. Diazabnya bukan karena dosa besar. Wa yu'adzabani fi kabirin, jadi bukan dia. Ya, salah satunya itu adalah diazabnya karena la yatatohar, jadi dia tidak tahu cara toharoh. Maka ini penting karena syarat sahnya sholat itu toharoh. Jadi kalau toharohnya kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya itu batal, walaupun lengkap dengan rukunnya gitu. Nah ini, itu dari minal ghusli wal wudu ya ini. Kemudian was-shaumi was-shalah, puasa dan salat. Idza fuliat ala khilafi syar', jika dikerjakan berlawanan dengan perintah syariat, maka menjadi mardudatun ala fa'iliha. Jadi mardudatun ala fa'iliha, itu akan tertolak bagi yang mengerjakannya. Kemudian waqala Syekh Sa'di rahimahullah, Imam Syekh Sa'di itu juga menyampaikan, inna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidatun li'annahu laysa 'alaiha amru syari'i wa inna nahya yaqtadil fasada wa kullu muamalatin naha syari'u anha fa innaha mulghatun la yu'taddu biha. Semua ibadah yang dikerjakan ada larangannya, maka itu menjadi fasidah. Itu menjadi tertolak, batal, harus diulang. Seperti apa? Ya seperti sholat. Kemudian harus menghadap kiblat. Dia tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Sholat kemudian auratnya harus tertutup, dia tidak tertutup. Sudah sholat 4 rakaat sampai salam, ternyata auratnya terbuka, ya maka fasidah, dia harus mengulang lagi. Nah, ini li'annahu laisa 'alaihi amru syari', ya, karena tidak ada perintah syari'. Atau salat sebelum waktunya, dukhulul waktu, ya enggak sah itu dan harus mengulang gitu. Nah ini, wa inna nahya yaqtadil fasad, dan larangan ini menyebabkan fasad. Wa kullu muamalatin naha syari'u anha, setiap muamalah yang syariat melarangnya, maka itu mulghah la yu'tadu biha. Jadi mulghatun la yu'tadu biha, jadi dibatalkan seperti dia tidak
dianggap, tidak dianggap ibadahnya. Contoh lain, kita dilarang puasa 5 hari, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 ayam tasyrik. Ini puasa di hari itu puasa kodok gitu, ya mulgoh, ya dia puasa dosa karena dilarang oleh syariat. Nggak boleh puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari 3 hari tasyrik. Kalau ada yang puasa hari itu puasa kodok, ya layu taddu biha, jadi tidak dianggap, bahkan dia dosa. Nah itu. Nah, ini pentingnya mengetahui hadis-hadis terkait dengan hal-hal yang diperintahkan dan dilarang. Kemudian yang selanjutnya poin al-maknal ijmali. Ini makna secara global hadis ini. Yahkil hadithu khuturatal bid'ati bi'tibari kamalid din wa tamamihi, qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hadis ini menceritakan bahaya dari bid'ah dengan sudut pandang bahwa agama ini sudah agama sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Kamaliddin wa tamamihi. Nah itu. Kemudian fala hajata li ayyuzada alaihi, maka tidak perlu lagi itu ditambah-tambahi. Wa kullu ziyadatin ala dini mardudatun ala sahibiha. Ya, setiap tambahan atas agama Islam ini itu tertolak bagi pelakunya. Mahma balagha sya'nuhu, meskipun dia adalah seorang yang apapun jabatannya, orang yang terpandang, itu maka tertolak. Wal aslu huwal ittiba', fa fil ittiba'i thawabun wa barakatun wa salamatun wa najatun. Maka pada dasarnya kita harus ittiba', yaitu mengikuti, dan dalam kita mengikuti itu ada thawabun, ada pahala, ada barokah, keberkahan, ada salama, ada keselamatan, dan wanajat, dan ada kesuksesan, keberuntungan, wanajat. Wa fil bid'ati mufsidatun wa dolalun, dan dalam bid'ah itu merusak dan kesesatan. Nah, kemudian di sini lanjutnya menerangkan al-qiyamul mustafadatu, nilai-nilai penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah qimatul ittiba'i wa nabzul ibtida'. Pentingnya kita mengikuti dan kemudian meninggalkan atau melemparkan, menjauhkan, menghindarkan dari ibtida'. Kemudian yang selanjutnya qimatus thiqatil mutlaqati bi kamaliddin wa tamamihi wa jamalihi. Ya. Pentingnya kita thiqah, percaya totalitas terhadap kesempurnaan agama ini, ya, tamamihi, dan wa jamalihi, keindahannya. Ya. Kemudian selanjutnya poin al-manhajun nabawi fi tarbiyati wa dakwah. Metode Nabi dalam tarbiyah dan dalam dakwah. Apa yang bisa kita dapatkan hikmah atau dari hadis yang di atas tadi? Kemudian di sini uslubu bayani manzilatid din wa kamalihi wa syarafihi wa rif'atihi bi tariqi tahdzir minaz ziyadati fihi. Nah, ini adalah uslub, metode penjelasan tentang kesempurnaan agama ini, ya, keagungan dan kemuliaan agama ini, kesempurnaan agama ini, wa syarafi, kemuliaannya, kamal itu kesempurnaannya, wa rif'atihi, ketinggiannya, ya. Itu di situ di Rasulullah dengan uslubut tahdzir, peringatan, ya. Hati-hati, ya, dengan uslubut tahdzir minaz ziyadah, yaitu peringatan untuk menambah-nambahkan sesuatu yang sudah sempurna. Kemudian yang kedua uslubul itlaqi wa ta'mim, fa kullu bid'atin mahma kanat wa an ayyi insanin sadarat fahiya mardudatun. Nah, di sini itu memakai uslub atau itlaq wa ta'mim itu secara global,
secara umum atau universal, maka setiap bid'ah apapun ya wah makanat dan dari siapapun ya insan berasal, maka itu mardudah, maka itu tertolak. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, uslubu ta'zimi sya'niddin bitlaqi ibaratin amruna alaih atau amrina fi amrina alaih. Fa huwa amruna alladzi la amra lana siwahu wa huwa amruna alladzi na'tazzu wa nubahi bihi wa huwa amruna alladzi nuhyi wa namutu alaihi. Nah, ini memakai uslub atau di dalam hadis tadi dengan memuliakan dan mengagungkan agama ini sya'nuddin dengan cara bi'itlaqi ibarati amrina, itu dengan ungkapan universal amrina dalam urusan atau perkara kami. Maka yang dimaksud di sini amruna allazi la amra lana siwa, itu adalah perkara kami dalam agama ini yang tidak ada perkara lain yang dibuat-buat atau yang baru, siwahu, selain yang sudah ditetapkan atau yang ada dalam perintah Allah dan Rasulnya. Dan wa huwa amruna alladzi na'tazu wa nubahi, dan itu adalah agama perkara yang kita na'tazu, kita bangga dan kita mulia dengannya. Dan wa huwa amruna alladzi nahya wa namutu alaih, dan ini juga agama yang kita hidup di dalamnya dan kita mati dengan semua perintah Allah dan Rasulnya. Itu ada catatan kaki, yaitu doa Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik ya karim. Allahumma ahyina su'ada'a wa amitna syuhada'a wahsyurna fi zumratil awliya. Allahumma amin. Nah, kemudian di sini minal fawaidil fiqhiyati, di situ ada poin tentang faidah dalam sisi fikih. Ikhtalafal fuqaha'u fi bayani ma'nal bid'ati wa taqdiri hududiha baina muwassi'in mutasyaddidin wa mudayyikin mutasahilin. Nah, di sini terdapat perbedaan fuqaha dalam menjelaskan makna bid'ah dan mengukur atau kadar batasan-batasannya. Antara yang muwassi'in, ya ini meluaskan, mutasyaddidin ini maksudnya dikit-dikit bid'ah ini yang bahayanya sekarang. Jadi semuanya tidak pernah dilakukan Rasul bid'ah, ini bahaya juga. Ya, muwassi'in semuanya yang tidak pernah dilakukan dia divonis bid'ah. Ini yang muwassi'in mutasyaddidin. Wa mudayyikin mutasahil, dan juga yang menyempitkan, tidak mempolas, yang mutasahil. Nah, nanti karena ya saya kebetulan disertasi saya di S2 tentang fikul ibadat, dan ini membahas juga tentang masalah ini. Intinya kalau di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Jadi bid'ah yang baik yang diterima dan bid'ah yang sesat itu. Apa yang bid'ah hasanah? Ya, itu mencontohkan sahabat. Ya, seperti apa? Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar dulu Rasulullah ketika bulan Ramadan kalau tarawih itu sendiri-sendiri di masjid. Kemudian setelah itu sahabat akhirnya banyak sholat tarawih dan di belakang Rasulullah. Setelah itu Rasulullah nggak pernah lagi sholat di masjid. Terus ditanyakan kenapa? Ya takut nanti jadi beban, tambahan kewajiban gitu dalam agama. Nah, jadi akhirnya dibiarkan mereka sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau di masjid sholatnya tarawih sendiri-sendiri. Sampai zaman Sayyidina Umar akhirnya kok sendiri-sendiri, udah disatukan, ada satu imam sholatnya bareng gitu. Ya.
Kemudian kata Sayyidina Umar, kalau ini bid'ah, fanikmat bid'ah hadi. Kalau memang ini bid'ah, sesuatu yang baru, ya ini yang bid'ah yang baik gitu. Nah, Saudi pun akhirnya yang melakukan ini. Kalau mereka kemudian bid'ah ya mereka bid'ah juga. Ya, jadi karena melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pernah kemudian selama hidupnya itu taraweh bareng, tidak. Nah ini muwasiin wa mutasiin. Kalau di madhab Hanafi ya ini yang itu diklasifikasikan sama dengan hukum dalam fikih, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh gitu. Jadi ada bid'ah yang kita harus bid'ah gitu. Nah, beliau mencontohkan di situ di kitab itu ya, bid'ah yang wajib itu ya, dari sahabat itu ya seperti Al-Quran dikumpulkan kemudian jadi mushaf ya, disatukan Sayyidina Utsman karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, Sayyidina Utsman distandarkan menjadi mushaf Utsmani sampai kepada kita semua gitu. Nah, ini juga untuk menyelamatkan. Ya pokoknya di mazhab Hanafi klasifikasinya ada bid'ah wajib ya. Kemudian ada sunnah dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ini baina mudayyikin mutasahil. Ini yang menyempitkan makna bid'ah mudayyikin mutasahil. Wal aslu tawassut wal i'tidal. Nah, dan dasarnya itu kitab moderat di tengah-tengah wal i'tidal. Wa qad arrafahal Imam Syatibi biqaulihi tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi syar'iyyata yaqsudu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Nah, di sini Imam Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah itu adalah tariqatun ya sebuah jalan di agama ini mukhtari'atun yang itu yang baru tudahi syar'iyyah yang ya, yang kemudian melawan atau menyamakan dengan syariat itu. Yaqsudu bisuluki 'alaihal mubalagha fi ta'abudillahi subhanahu. Di mana dia melakukan itu suluk itu untuk dalam rangka berlebih-lebihan dalam ta'abbud ilahi subhanahu wa ta'ala. Kamu balaghatin nasara fi ibtida'in ma laysa minad din. Nah, ini sama dengan berlebih-lebihannya kaum Nasrani yang melakukan ibtida yang itu tidak ada di dalam agama. Li ajli dzalika qala ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Ini di ayat surat Al-Hadid ayat 27 itu. Ya. Ini kebiasaan dari Nasara yang melebih-lebihkan atau membuat yang baru. Dan terakhir al-wajibul amali, ini PR kewajiban. Ini isna jadwalan li ba'dil bid'atis sariyati al-muttafaq ala kauniha bid'atan fil mujtama wa haris ala ijtinabiha thumma qum bitahdzir minha. Di sini kewajiban atau ya, dalam PR di sini buatlah jadwalan atau inventarisir sebagian bid'ah yang ada ya, tapi al-muttafaq ala kauniha bid'atan. Jadi yang itu disepakati semuanya bid'ah fil mujtama ya, di dalam mujtama. Kemudian wahris ala ijtinabiha dan kita berupaya untuk menjauhinya dan supaya kita juga mengingatkan gitu. Bitahdzir minha. Nah, jadi ini terkait dengan hadis yang kelima yang kemudian tambahan jadi istilah bid'ah kalau dalam literatur kitab-kitab klasik ini itu mengalami pergeseran jauh ke sana. Jadi kalau seperti Imam Malik ahlul bid'ah dulu itu adalah mereka yang memang dari sisi pemahaman penyimpangan. Ini terkait dengan sifat Allah. Jadi Wallahu samiun alim, sifat sami alim ini nanti
di dalam akidah itu ya mereka menafikan sifat-sifat Allah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu bagi ulama ya seperti kelas Imam Malik itu yang ahlul bid'ah, bukan yang ada landasannya apa zikir segala macam yang itu ada mutlak ya ada. Tapi kalau terminologi bid'ah yang dulu itu mereka yang menyimpan dalam pemahamannya dalam literatur kitab klasik yang menafikan sifat Allah atau menyamakan mujassimah, menyamakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan makhluk gitu. Seperti ID tadi dari beberapa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan seterusnya itu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang disebut dengan ahlul bidah gitu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mumpung ya hadisnya pendek dan penjelasannya juga kemudian sangat ringkas, tetapi banyak saya kira diskusi yang bisa kita diskusikan. Itu mungkin tuh yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Nggih, baik, terima kasih. Nggih. Jadi kalau dalam urusan ibadat itu apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana salatku. Maka gerakan hayat itu ya semua harus berlandaskan dengan apa yang sudah ada dalam hadis-hadis itu. Ya, itu diantara contohnya. Gak boleh kemudian ya, ini kalau ya katakanlah sholat sekarang kalau maghrib ditambahi rakaatnya jadi 4. Nah, ini sudah itu yang bid'ah itu, karena menambahkan sesuatu yang sudah permanen. Atau gerakan sholat yang itu tidak ada di dalam hadis atau yang dalam keterangan Rasulullah SAW. Atau kemudian mengenai waktu itu sudah permanen, waktu dari subuh, zuhur itu. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah awal waktu subuh itu disebutkan ini. Kemudian datang lagi malaikat Jibril dari Rasulullah waktu akhirnya seperti ini. Nah, kalau kemudian dia mengawali bahwa waktu subuh itu tidak seperti yang dalam hadis, itu juga. Atau kiblat, ada orang kemudian enggak usah kiblat ke sholat, yaitu laisa alaihi amruna, itu yang sudah. Jadi makanya di sini semua sepakat ya, saya kira. Baik itu Muhammadiyah, NU, semuanya dalam masalah sholat tidak ada, semua muslim di dunia ya, baik itu kiblatnya, baik itu sholat pakai wudu, nggak ada kemudian kalau sholat nggak perlu wudu. Nah, ini kan menyalahi itu syariat. Atau juga yang seperti terjadi haji kan itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi waktunya itu sudah ada, kan dulu ada, nggak perlu haji itu di bulan haji gitu. Kalau bisa setiap tahun haji, ya itu kan menyalahi, karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Atau ya, dia nggak perlu haji di Ka'bah Mekah, kita haji di Indonesia. Nah, itu bid'ah itu. Ya, jadi membuat yang itu sudah ketetapan. Ada juga dulu ditanyakan kepada Syekh Syukurdawi itu ini kebetulan di Eropa. Jadi di Eropa itu kan kalau hari liburnya itu dia minta dispensasi gimana kalau Jumatan itu diganti hari Ahad, karena di Eropa itu liburnya hari Ahad gitu. Ya jadi Syekh Syukurdawi menjawabnya ya, subhanallah, beliau alamah cerdas gitu. Jadi tidak langsung haram atau apa. Dia menjawab, kalau gitu apakah kita mengganti surat
Al-Jum'ah ke surat Ahad di Al-Qur'an gitu. Nah, ini namanya Jumat itu sudah permanen, tidak bisa diatur dan waktunya ya sudah ditentukan itu. Kalau kemudian ada yang Jumatan apa sebelum waktunya, katakanlah jam 10:09 kita Jumatan gitu. Ya bid'ah itu sudah yang permanen. Maka yang permanen ini ya, itu nanti yang ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya sudah ditentukan, syariat sudah menentukan, kemudian kita membuat atau menambahkan gitu. Nah, itu yang disebut menambah-nambahkan. Nah ini, jadi itu yang dimaksud. Adapun yang ghairu mahdoh ini yang syariat tidak menentukan tapi ada dalilnya. Seperti apa? Maqala la ilaha illallah, seperti zikir mutlak gitu. Wa majtama'akum fi baitin min buyutillah, zikir bareng atau setelah sholat dan seterusnya. Itu ada landasan mutlak ya, syar'inya ada, dan tidak bisa kemudian dihukumi. Makanya di sini ulama menyebutkan bahwa dalam hukum atau dalam agama itu bukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukan yang disebutkan bid'ah atau dilarang ya, kemudian haram, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kalau seperti itu semua bahkan sahabat kena juga nanti. Nah, tetapi adalah apakah ada nas yang melarang, ya, nas atau hadis yang melarang itu. Nah, sehingga di sini kita memahami Islam itu tidak sempit ya. Jadi kalau kita ada sesuatu kemudian di sini apakah ada larangan dalam Al-Quran atau dalam hadis, yaitu yang menjadi pedoman situ. Ya, jadi menjadi pedoman atau standarnya. Bukan yang jadi standarnya itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Ya, kalau standarnya itu sahabat kena. Ada sahabat Anas bin Malik, itu kebiasaannya kalau khataman Al-Quran mengundang keluarganya doa bersama. Nggak ada hadisnya. Ya, tapi ya itu bagus untuk doa bersama itu. Kalau semua mana hadisnya ya, itu kan yang penting agak ada nggak larangannya gitu. Nah ini ya, itu kan sahabat Anas bin Malik kebiasaannya kalau khataman Al-Quran mengumpulkan keluarga, atau bahkan sholat sunnah wudhunya Bilal itu tidak ada. Saya Bilal pokoknya sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sangat senang dengan sholat sunnah itu. Di hadis nggak ada, tapi karena kesukaan Sayyidina Bilal itu sholat, setiap wudhu sholat selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu sholat. Itu sampai heran dengan kedudukan dari Bilal, sampai Rasulullah kok bisa mendengar terompahnya Bilal di surga itu kan. Kok sampai amalan apa gitu. Terus Sayyidina Bilal mengatakan pokoknya saya setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat gitu. Itu sampai mangsilahnya. Nah ini ya, jadi dalam memahami ini itu kita melihat ada larangan atau tidak. Nah ini jadi dengan kalau tidak ada larangan, bukan kemudian tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau yang seperti itu ini kita jadi kemudian sempit kita memahami, harus ada dalil atau maka adakah dalil yang kemudian melarang atau mengharamkan? Nah itu. Kalau tidak ada dalil ya tidak ada larangan, itu diperbolehkan asal kita sesuatu yang mutlak ya. Ya mungkin dalam sekarang contoh ada orang lari-lari atau sambil zikir gitu, atau olahraga di di tempat yang ya treadmill sambil zikir kemudian dia pernah dilakukan Rasulullah, itu gimana gitu, itu kan jadi sempit kita memahami adakah larangan, padahal zikir itu wadhkurullah katsira, baik dalam qiyam, dalam tidur, semuanya dalam segala. Hatta ketika kita lagi itu melatina kafaru,
kemudian apa ya, banyak berzikir. Nah ini, jadi amruna ini sudah syariat menentukan sholat, kemudian atau zakat atau puasa Ramadan ya sudah ditentukan gitu. Kapan puasanya nggak boleh, kemudian puasa ya tadi mendahului, jadi mengubah harusnya Ramadan sekarang Rajab gitu. Ya, ini biasa dilakukan dulu para di riwayat eh, itu disebutkan umat terdahulu itu merekayasa. Jadi kalau pas musim panas mereka udah kita berat puasanya di musim dingin ya. Disepakati dulu itu mah dulu. Nah, sedangkan dalam Islam itu la tastami ummati ala dalalah. Sudah Allah memberikan cuman kalau umat ini kalau berkumpul bersama insya Allah tidak akan dalam kesesatan. Ya. Maka kalau ada yang kemudian sudah ditentukan kalau puasa Ramadan itu ya di bulan Ramadan, kemudian malah ingin 1 bulan di Muharram dan seterusnya, itu yang alaisa alaihi amruna ya, yang tidak ada landasan syar'inya. Nah itu maksud dari laisa alaihi amruna, yaitu Allah alam itu nggih ya, terkait itu nggih monggo nggih. Nggih. Nggih, benar. Baik, terima kasih. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Ini baik pertanyaan ya. Yang disampaikan tadi yang kunci tuduh syariah. Ya, ini tuduh syariah itu eh, adalah ibadah yang sudah tadi ditentukan oleh syariat waktunya, tempatnya gitu. Maka contoh yang tadi seperti haji itu sudah al-hajju asyhurun ma'lumat, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah. Kemudian ada dulu pernah yang orang udah kalau haji tiap tahun ya, ini kan itu yang menyalahi alaihi amruna atau tuduh syariah. Karena haji itu sudah. Kemudian juga ada yang apa haji tidak di Mekah atau di Ka'bah ya, di negara mana gitu. Itu yang tidak diperbolehkan karena itu yang tudohi syariah ya. Contoh yang tudohi apa tudohi syariah karena walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini yang disebut kemudian menyamakan atau dengan syariat itu karena sudah ditentukan waktu bahkan tempatnya atau juga kiblat ya kan man sholla sholatana wa tawajjaha kiblatana fahuwa muslim. Jadi dia kemudian ya sekarang nggak harus Ka'bah itu, sekarang boleh kalau sholat ke tempat lain. Nah ini menyalahi laisa alaihi amruna ini. Nah itu terkait dengan tuduh syariah, jadi mengimbangi atau syariat itu. Dan Rasulullah SAW itu juga yang memurnikan ya ajaran apa syariat Ibrahimiyah
terkait haji dan seterusnya dari hal-hal yang ditambahi atau mengalami penyimpangan dalam tradisi jahiliyah itu. Kemudian jadi hukum atau haji sekarang. Kalau dulu disebutkan bahwa mengalami penyimpangan yang jauh ya, jadi tawaf itu telanjang dulu. Kemudian ini diatur dan oleh Rasulullah sehingga menutup aurat dan segala macam. Kemudian haji tahun dulu itu mengalami karena mereka biasa nasi itu memajukan bulan yang harusnya bulan haram ya, bulan haram itu mempermainkan itu. Innaman nasu ziyadat. Makanya Rasul haji wada itu haji yang pas bulan Dzulhijjah karena sebelumnya nggak pas itu. Dia terakhir surat Taubah itu ketika Abu Bakar jadi disuruh jadi menyampaikan surat Taubah itu untuk persiapan Rasulullah karena tahun depannya itu sudah pas Dzulhijjahnya pas Dzulhijjah. Sebelumnya itu nggak pas gitu. Nah ini diantaranya yang kemudian Rasulullah kemudian meluruskannya itu. Ya, jadi yang itu menyamai atau menandingi atau mensyariatkan kewajiban mengurangi. Kalau tadi menambah-nambah mengurangi. Jadi ada sebagian itu sholat nggak perlu 5 waktu 3 waktu. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Nah itu juga kalau tadi menambahkan, nanti ini mengurangi. Atau di sini puasa menambah 31, 32 gitu. Nah, kan kalau tak ikhtilaf, kalau gimana ikhtilaf? Yang penting nggak nambah dari 30. Jadi kalau ada yang awal mulai nggak boleh kemudian ya harus puasanya ngikuti, tidak boleh melebihi dari 30. Kalau kemudian nambah itu ya nambah-nambahkan gitu. Nah, ini diantara maksudnya tuduhi syar'iyah. Kemudian yang kedua tadi apa lupa yang kedua tadi? Oh iya, ya benar. Jadi dalam ibadah itu al-aslu fil ibadat itu sesuai dengan sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Jadi itu sangat dibatasi, semuanya harus dari Rasulullah SAW, aturan gerakannya, waktunya, semuanya itu harus sesuai itu. Al-aslu fil ibadat itu adalah semua yang hadis-hadis yang ada. Bahkan bacaan itu ya, bacaan. Tidak boleh kemudian di Al-Fatihah kemudian diganti sholawat, gitu nggak boleh sudah. Itu sudah permanen dan bahkan tidak sah gitu. Dia buat gaya baru gitu. Nah ini sudah sesuatu yang permanen. Jadi sallu kama raaitumuni usolli khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji itu dariku sesuai. Ya. Kemudian yang kedua dalam muamalat ini yang agak fleksibel kemudian. Bahkan Rasulullah itu disebutkan dalam haji wada terakhir itu masalah riba, karena riba ini sangat melekat di masyarakat sampai terakhirnya masalah riba itu riba Abbas dihapuskan, diputihkan ya. Tidak ada lagi kemudian riba di dalam dalam muamalat atau itu difinalkan di haji wada itu diantaranya. Nah, di muamalat ini yang agak fleksibel. Dan menarik tadi terkait budaya. Ada Rasulullah SAW itu yang mengganti ya tradisi jahiliyah. Dulu kalau orang lahir itu ada memang budaya tradisi jahiliyah itu memotong kambing ya Pak. Nah, di sini ada beberapa yang tetap meneruskan itu tetap menjadi sunnah yang diganti. Jadi dulu kalau bayi lahir itu mereka kemudian bersyukur atau ini dengan menyembelih. Tapi
darah kambing itu dilulurkan ke bayi. Itu diganti oleh Rasulullah dengan harum-haruman apa. Nah, itu diantaranya karena sesuatu yang apa ya, itu yang diganti, yang budaya diantaranya diganti oleh Rasulullah. Kemudian juga kalau laki-laki jadi 2 gitu karena laki-laki lebih supaya rasa syukurnya. Nah, ini beberapa yang oleh Rasulullah itu kemudian yang tradisi tapi diganti. Dalam haji juga dulu orang Mekah itu sudah Arafah itu selesai. Kemudian mereka pergi ke Mina itu dulu ajang untuk syair atau mengungkapkan kebanggaan, maka itu diganti oleh Rasulullah jadi Mina lontar jumroh segala macam itu. Ya. Dulu orang Mekah itu mereka nggak mau kalau ke Arafah. Mereka yang punya Mekah itu merasa punya Mekah nggak mau ke Mekah. Maka Rasulullah al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya rukunnya di Arafah. Kalau nggak Arafah walaupun orang Mekah ya itu nggak sah hajinya. Nah ini, maka terkait dengan budaya, selama dia tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu batasannya gitu. Makanya kalau sebagian seperti ada budaya yang melekat, ada kesyirikannya atau apa yang kita kenal dengan seperti tahlilan segala macam itu kan dulu Hindu yang biasa merayakan dan ya mabuk-mabukan diganti oleh Wali Songo dengan zikir atau ya jadi kebaikan karena ada doa-doa segala macamnya itu. Nah itu diantaranya yang kemudian itu masih diteruskan diganti ya diganti. Seperti juga kayak Maulid itu salah satu Imam Hajar Ibn Asqalani atau kalau salah ya kita lihat intinya apa. Kalau intinya baca Al-Quran, memberi makan, zikir, ya itu yang sebutkan dalam hadis-hadis ya. Tapi kalau kemudian melanggar syariat ya itu yang harus ditentang gitu. Nah, makanya di sini batasannya itu adalah melanggar syariat atau tidak. Contohnya kalau kemudian dalam budaya itu dalam budayanya kalau ada tamu ya, tamu asing atau apa kasih khamar, nah ini kan harus diganti seperti ini. Nah itu karena itu yang melanggar syariat ya. Nah, ini termasuk yang tadi dalam muamalat itu agak fleksibel, jadi di sini al-amru fil asya' mubah ya hadisnya, kecuali kalau ada kemudian yang itu yang melarang. Kemudian terkait dengan adat itu juga tradisi adat. Jadi ada dalam muamalat ini yang syariat sudah mengikuti gitu. Contohnya apa? Itu disebutkan dalam kitab fikih itu seperti kita mungkin dulu ya kalau kita ke kamar mandi itu ada sebagian yang bayar. Itu disebutkan dalam fikih bayar itu. Nah, kalau dibuat dalam muamalat ini bayar itu atas apa? Membeli atau menyewa gitu. Dan nggak bisa dua-duanya. Kalau menyewa kan ada batasannya. Dia menggunakan berapa air atau 5-10 menit, dan kita qadul hajah itu sudah nggak bisa lagi dirincikan sewanya atau kategori. Akhirnya ulama ya sudah itu sudah biasa yang berlaku, sudah nggak bisa dilarang lagi karena itu tradisi ya udah. Kalau bayar sudah. Jadi nggak boleh ditanya kamu tadi mohon maaf pipis atau apa gitu, lama gitu. Ya nggak bisa sudah bayar 1.000 udah 4.000 enggak. Jadi ruwet ditambah gitu. Dan ulama ya sudah itu sudah kebiasaannya terjadi ya bayar. Kalau kita ini nggak sesuai nih kalau sewa nggak bisa, kalau mau beli juga nggak bisa. Ya udah yang berlaku ya sudah. Yang ada seperti itu, yang berlaku itu yang dalam muamalat. Akhirnya yang berlaku tradisi masyarakat, syariat akhirnya menghukumnya ya tadi al-adat muhakkamah itu ya sudah yang berlaku. Kalau enggak gara-gara itu enggak bisa pipis atau segala macam dengan membayar itu sudah itu yang berlaku. Termasuk juga beberapa muamalat saya waktu tinggal di Iskandariah dengan Kairo beda.
Jadi dalam jual beli itu kalau di Iskandaria, kalau kita beli di pasar, plastiknya itu bayar. Ya, kalau di Kairo plastik itu gratis gitu. Makanya kalau di saya di apa waktu di Sakan asrama kalau di Iskandaria ya saya bawa kantong atau ini karena di situ bayar gitu. Sedangkan kalau di Kairo plastik itu barang itu gratis kan ya. Nah ini kan berbeda antara Kairo dengan Iskandaria. Ya kita mengikuti. Kemudian ini apa nggak sesuai dengan syariat atau tidak? Ya nggak bisa kemudian seperti itu. Kita mengikuti dalam hal itu gitu. Nah, kalau budaya kemudian melanggar syariat itu ya diantaranya budaya mungkin di Sumatera atau Padang yang perempuan lebih besar atau warisannya atau ini yang tidak itu sudah permanen yang di dalam Al-Quran laki-laki lidzakari mithlu hawil unsayyain ini. Nah itu diantara yang ya, jadi sekali lagi kalau dalam ibadat maka ibadah itu yang sudah paten gerakannya, zikirnya, bacaannya, harokatnya, waktunya, kemudian kemana semuanya itu sesuai dengan. Maka kalau melanggar itu otomatis tidak diterima atau mardud ya mardud itu. Tapi dalam muamalat itu adalah al aslu fil asya al ibahah. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi maka dalam muamalat ini yang menjadi kategori apa menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal itu. Nah, ini menjadi apa patokannya gitu. Kemudian dalam adat itu memang al-ada muhakamah ada juga. Jadi adat ini bisa menjadi salah satu dirujukan gitu. Di antaranya mungkin dalam dulu pernikahan itu tidak perlu buku nikah segala macam. Ya sekarang nggak bisa lah kalau nggak punya buku nikah segala macam. Sekarang sudah zamannya perlu pendataan. Nah, ini juga harus sesuai dengan konteks atau realita yang ada mengikuti gitu. Nah, termasuk syarat-syarat baru kalau di Indonesia harus kalau haji harus BPJS ya kalau disebutkan nggak ada dalil Al-Quran dan hadis ya itu udah agak negara menentukan yang kita ngikuti gitu. Kalau dulu nggak ada harus pakai BPJS ya, sekarang pakai ya sudah ikuti saja itu aturan yang ada atau dan seterusnya gitu. Itu nggih wallah alam itu. Nggih. Nggih. Itu. Baik Bapak-bapak, Ibu, asatidz yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan, semoga bermanfaat kajian kita ini dan berikan keberkahan kita semua. Allahumma amin. Ini doa yang Allahumma hina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik ya karim. Allahumma hina su'ada wa amitna syuhada'a wa hsyurna fi zumratil auliya. Allahumma amin. Sekian dari saya. Qul qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.